Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin habibina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Man yahdillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Baik. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi fid darain amin thumma qala Babu sifatin nari wa ahliha. Bab ini menjelaskan sifat neraka dan pengisinya. Qala al-faqih Abu Laythi rahimahullahu hadatsana al-faqih Abu Ja'far hadatsana Muhammad bin Uqail al-Kindi. Hadatsana Muhammad bin Uqail al-Kindi, hadatsana Abbas ad-Dawri, hadatsana Yahya bin Abi Bukair qala an ba'ana Syurik an Asim an Abi Salih an Abi Hurairah anhu qala Rasulullah uqida 'ala an-nari alfasanatin hatta marrat ila akhir. Abu Hurairah mengatakan Rasulullah bersabda, dinyalakan api neraka itu 1000 tahun sehingga memerah, menjadi merah. Kemudian dinyalakan 1000 tahun. Kemudian ya, bukan dan. Jadi setelah merah kemudian menjadi putih. Kemudian dinyalakan lagi menjadi hitam. Hitamnya itu seperti malam gelap gulita. Tentu ini bukan sama, sekedar untuk membantu kita memahami gelapnya itu. Ya. Seterusnya diriwayatkan bahwa dari Yazid bin Marshad, dia tak pernah berhenti menangis. Yazid bin Marshad tidak pernah berhenti menangis. Tak pernah berhenti menangis. Ditanyalah kepada dia, mengapa tak pernah berhenti menangis? Kata dia, andailah Allah mengancam aku, apabila aku berbuat dosa, ditahan Allah aku di kamar mandi selama-lamanya. Andailah Allah mengancam aku, kalau aku buat satu dosa, Allah tahan aku di kamar mandi selama-lamanya, itu pun sudah cukup aku untuk menangis tak henti-henti. Apa pula lagi, betapa pula lagi Allah mengancamku akan menahanku di dalam neraka yang dinyalakan selama 3000 tahun. Menunjukkan betapa beratnya tanggungan kita. Kata Syekh Abu Layth As-Samarkandi seterusnya, dari Mujahid dia mengatakan, neraka jahanam itu ada sumur yang dalam. Di dalam neraka jahanam ada sumur dalam dan berisi ular-ular yang sebesar leher unta dan kalajengking sebesar keledai atau bagol. Bagol itu adalah peranaan silang keledai dengan kuda. Jadi kuda keledai kawin, itu hasilnya disebut bagol. Pengisi neraka lari dari neraka kepada ular-ular itu. Maka ular-ular itu pun mematuk dengan bibirnya, mengupas kulit mereka antara rambut dan kuku. Tak selamatlah mereka kecuali kalau lari ke neraka. Artinya saking panasnya neraka, lari dari neraka, pergilah ke ular tadi. Ke ular jauh lebih ringan daripada siksa neraka. Bantai ke ular pun akibatnya berat juga, lari balik ke neraka tadi. Begitulah. Jadi dikesankan lebih enteng dimakan ular, disengat kalajengking daripada siksa neraka. Biarlah daripada di neraka pergi ke ular, berat juga, lari lagi ke neraka. Begitu terus. Diriwayatkan dari Abdullah bin Jubair Rasulullah Muhammad SAW, di neraka itu ada ular yang besarnya sebesar leher unta. Ya. Di neraka itu ada ular yang besarnya sebesar leher unta. Dia menyengat. Yang satu sengatannya itu masih terasa dalam masa 40 tahun. Dan ada juga kalajengking sebesar-besar bagol, yang sengatannya pun masih terasa dalam 40 tahun.
Di dalam hadis ini tidak disebut tahun, tapi kharifan. Kharifan itu artinya musim. Yang dalam dugaan kita semusim itu adalah setahun. Maka selalu disebutkan 40 musim, 40 tahun. Tapi hadis Rasulullah sendiri menyebutnya dengan kata-kata musim. Ya. Seterusnya dari Abdullah bin Mas'ud. Kata Abdullah bin Mas'ud, api kalian yang sekarang di dunia ini, api kita yang di dunia ini, itu satu bahagian dari 70 panasnya api neraka. Jadi api paling panas pun di dunia ini, itu baru sebagian kecil saja. Yang paling panas itu api daripada matahari. Panas sekali dan sampai terasa sama kita. Itu baru 1/70 dari panasnya api neraka. Kalaulah tidak api tadi dipadamkan Allah, didinginkan Allah di laut 2 kali, takkan bisa kalian memanfaatkan api itu selama di dunia ini. Nah, itu kata Abdullah bin Mas'ud. Sampai-sampai kata Mujahid, api dunia ini pun berlindung kepada Allah daripada panasnya api neraka Jahannam. Ya, kan luar biasa panasnya, ya. Maka tak usahlah bercita-cita masuk ke dalam api neraka. Kata Nabi Muhammad SAW, hadis riwayat Imam Baihaqi, serendah-rendah siksa ahli neraka, serendah-rendah siksa penghuni neraka adalah seseorang yang memakai alas kaki api. Mungkin di terjemahan sendal atau nanti terompah atau selop, apalah, alas kaki yang terbuat dari api. Yang api itu menggelegakkan otaknya seperti periuk, menggelegakkan masami'hu jamrun, pendengarannya pun seperti bara api sudah, gerahamnya pun bara api sudah, mulut bibirnya pun itu api yang menyala-nyala atau lidah api. Keluarlah isi perutnya itu dari arah kedua kakinya. Nampak dia ini, orang yang disiksa seperti ini, menurut kita, kalau kita lihat, adalah orang yang mengalami siksa yang paling berat. Padahal wa innahu min ahwani ahlin nari azaban. Itulah siksa yang paling ringan. Makanya nggak akan mampu kita membayangkan siksa neraka. Ada orang bilang gitu, kan masuk neraka kan banyak, jadi kayak artis-artis neraka nggak apa-apa, atau tendang masuk neraka, itu dimain-mainkan gitu. Itulah yang ngeri kita. Patut diyakini, ini kalau saya bilang yakin lagi lah, bukan duga. Patut diyakini dia tak mengerti dalam hal ini. Bukan dia bodoh, mungkin di bidang lain dia ahli lah, tapi di bidang ini patut kita yakini tak mengerti. Mana boleh diperlukan. Kalau macam kita, kalau saya lah pribadi, biar usah sembahyang di dunia nih, asal masuk ke dalam surga. Gitulah lagi. Biar aku lakukan semua maksiat perintah Allah, asal masuk surga. Emper surga pun jadi, emper pun tidak, sekedar numpang duduk pun jadilah udah. Ini tahu-tahu dipermainkan. Saya terus terang sajalah, alhamdulillah kita mengaji, saya terbuka sajalah. Saya bukan mau menyalah-nyalahkan, tetapi karena saya mengambil bidang ini, maka kalau dicari kesalahan, bukan salah, kesalahan ada pada pihak kita. Ustadz-ustadz kita ini mengapa tidak begitu jelas menjelaskan pelajaran ini kepada umat? Bahwa umat menerima atau tidak itu nomor 2 lah. Jelaskan sejelas-jelasnya. Kena agama ini terlampau banyak yang harus kita baca. Kalau dia sudah jelas, nanti dia menyepelekan, barulah itu di luar dari tanggung jawab kita. Masa neraka dipermainkan sebegitu dahsyat. Kita ini ikan baru digoreng aja, nggak langsung bisa kita makan, panas sekali. Neraka pula lagi dipermainkan. Jadi maksud saya itu tetap salah. Tetapi
marilah kita, ini kan nanti kita, ini saya akan muat di YouTube, kita lah sebagai penyampai agama ini jelaskan sejelas-jelasnya. Itu ya. Ya rusak lah, mana boleh dipermainkan, mana boleh dipermainkan. Tapi itu tadilah, ayolah kita saling mengoreksi, ya. Tentang hadis pembangkitan akhir itu apakah dia saya mati mengucapkan la ilaha illallah itu, apakah dia nanti dihisab lagi atau langsung? Gini, yang gini-gini kan penting, nanya. Cuma macam tadi lah, Ustadz kita kadang ditanya marah, kadang dianggap dia macam memojokkan. Walaupun jamaah itu terkesan memojokkan kita, ya udahlah jawab aja. Nanti si jamaah itu kan sadar sendiri dia. Kawan ini nggak bisa makan rupanya, kan begitu. Terus aja. Hadis itu memastikan ada KTA. Tahu KTA kan? Hadis itu memastikan ada KTA. Tapi walaupun ada KTA kau kan baru daftar semalam. Maka dalam ruang kita yang mewah ini, kau duduk belakang lah. Mana bisa kau duduk di depan sama penasehat-penasehat, tapi kau tetap anggota kita. Kira-kira gitu. Ya tetap sajalah masuk hisab dia. Makanya siapa yang akhir hayat dia kata Rasulullah, dakhalal jannah. Lah iyalah. Kok larang pula aku? Ini KTA aku. Tapi abang terlambat. Memanglah terlambat, tapi ini KTA aku. Kan nggak ada peraturannya terlambat nggak boleh. Ini KTA aku. Masuklah bang. Ya masuklah. Abang duduk sini. Memang iya. Tahu-tahu kita mau duduk depan. Nggak mungkin. Tapi yang disalahpahami kan bukan itu. Nggak apa-apa buat maksiat. Yang penting nanti pas akhir hayat awak ucap la ilaha illallah. Masuklah surga. Lah ya memang masuklah surga. Tapi aku duduk paling belakang sana. Orang dah dari mulai jam 10 tadi orang pesta. Bersenang-senang. Ini udah jam 12. 5 menit lagi mau habis. Ya udah kau duduk belakang, dapat makan, enggak udah. Tapi kau memang anggota kita. Gitu kira-kira. Tetapi ini kan enggak dijelaskan. Kesudahan umat jadi lalai aja. Yang penting asal mati la ilallah, masuklah surga. Tak tahunya dia masuk surga juga. Nanti sampai sini. Ada yang masuk surga itu transit dulu di neraka. Tapi pasti kau masuk ke dalam surga. Itu sama dengan kalau mati hari Jumat, yang disembahyang sampai sekian puluh orang masuk surga. Kata awak Nabi mati hari apa? Sampai Abu Bakar berdoa supaya hari mati dia sama dengan hari mati Nabi. Tak ada Jumat Nabi mati. Kalaulah sebab ramai orang sembahyangkan dia masuk surga, Abu Zar itu berapa orang yang membayangkan dia? Tapi dia masuk surga. Bukan hadis itu kita salahkan, pemahaman itu terhadap hadis. Selalu dalam bahasa kiasan saya bilang, sedaplah dia matinya hari Jumat, udah haji, udah umroh, rame nyembahyangkan. Ku bilang, tapi main siong. Macam mana? Main siong dia. Ku bilang, macam mana dulu? Kalau gitu, ku bilang. Jadi bukan hadis itu salah, pemahaman tuh. Ini pun sama, bukan hadis, pemahaman. Dakhalal jannah, pasti. KTA ada udah. Cuma kan tak sama, walau satu pesawat kan ada kelas bisnis, ada kelas ekonomi, ada kelas macam-macam. Awak kelas ekonomi, udah kelas ekonomi bangkunya belakang pula. Yang situ kalau orang keluar masuk tercium juga lah bau toilet tadi. Ya tapi kan pesawat juga. Itu dia. Jadi la ilaha itu KTA. Nah, kalau tak ada KTA, mana yang bisa masuk? Aku kenal nih sama ketua klan nih. Ya KTA-nya mana bang? Karena untuk masuk sini kan, kau gaya pun. Ya KTA-nya mana? Itu kan KTA tanya Nabi. Itu yang KTA ditanya Nabi. Apa tanda kau? Nggak bisa. Itu diantara KTA-nya. Jadi hadis itu betul. Pemahaman itu yang harus diluruskan.
Ada gini kan para ceramah nggak dia tuh ceramah Ustaz. Dan sampai sekarang kadang cuma kawan-kawan saya, kenapa bukan mencurutkan ceramah ke para ustaz-ustaz, apalagi di pas di bidang acara sakbela atau apa acara-acara hari besar Islam. Coba kali dia undang Ustaz. Orang Islam tenang aja, orang Islam itu bakal ke surga. Udah, tapi tak terangkan nih, Ustaz. Nggak terangkannya. Terang gitu Iya. di mana-mana. Nggak diterangkannya. Di situ kan kadang-kadang Ustaz kan timbul dilema gitu. Iyalah. Gitu. Itu Iya. maksudnya gitu. Itulah ejean sampai sekarang, macam kalian ada yang punya surga itu. Nah, itu kurang dia. Kurang. Ini kurang Ustaz kan? Ya kurang. Terangkan itu. Kita tak salah, tapi kurang. Akibatnya umat jadi salah paham. Agak apa-apa lah tuh. Yang penting kan nanti Islam. Islam nanti. Nah, padahal ada Islam. transit. Itu. Ada transit, gitu ya. Baik. Kita baca rawinya dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, dia katakan, pengisi neraka memanggil-manggil malaikat Malik. Maka tapi tak dibalas. 40 tahun lamanya itu. Manggil-manggil pengisi neraka memanggil malaikat Malik. Panggil 40 tahun tak ada balasan. Itulah surat Az-Zukhruf ayat 77. Summa yuraddu alaihim innakum makisun. Kalian tetap ada neraka sudah. Kalau bahasa kita usah banyak cengkunek, dah diam kalian situ. Neraka itulah kalian. Innakum makisun. Sungguh kalian tetap dalam neraka itu. Kemudian orang pengisi neraka memanggil-manggil Allah Ta'ala. Itu surat Al-Mu'minun ayat 107. Apa panggilan? Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna zalimun. Tuhan, keluarkanlah kami neraka ni. Kalau kami buat dosa lagi, betul-betul zalimlah kami udah nih. Kalau cara kita, kalau aku buat salah lagi sama kau, betul-betul tak tahulah aku balas budi sama kau ni. Keluarkanlah kami. Tak dijawab. Fala yujibuhum miqdara ma kanat dunya maratain. Tak dia berapa lama tak dijawab Allah, ibarat umur dunia ni kali 2. Berapa umur dunia ni? Begitulah kira-kira. Tak dijawab. Tak usah kita cari angka-angka itu. Ini menunjukkan lama. Kemudian dibalaslah mereka. Itu surah Al-Mu'minun tadi ayat 108 pula. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhsa'u fiha wa la tukallimun. Hina dinalah kalian dalam neraka itu. Diam kalian. Sebanyak kali bacot kalian. Diam kalian. Kan ngeri kalau Allah bilang begitu. Ngeri jamaah. Ya. Maka kata Abdullah bin Amr bin As, demi Allah, setelah Allah bilang begitu, satu kalimat pun pengisi neraka enggak berani cakap lagi. Kalau gitu apa yang kita dengar suara dari neraka itu kok masih ada suara? Itulah suara gelegak api neraka yang mirip suara keledai meringki. Begitu kira-kira. Ibarat kalau orang narik nafas, hembus lagi. Begitulah suara yang kami dengar lagi. Tak ada lagi orang manggil-manggil. Kata-kata Qatadah, ya qaumu, wahai manusia, apakah ada jalan keluar lagi? Bisakah kalian bersabar menghadapi ini? Kalau di dunia mungkin ada jalan keluar dan kita perlu sabar. Kalau udah dalam neraka, mana jalan keluar lagi? Apa sanggup kalian sabar lagi menghadapi api itu? Wahai manusia, patuhlah kepada Allah. Patuh kepada Allah yang kalian kata berat itu jauh lebih ringan daripada siksa neraka. Fa'ati'uhu, maka patuhilah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu maka saya berani bilang dari awal-awal ngaji di sini, hukum agama ini ringan. Abang sekali itu bilang berat. Seingat saya, ringan agama ini. Apa yang berat? Cuma mau, itu yang berat. Mau itu yang berat. Kalau agama ini dari dulu guru-guru kita bilang, ada harta sedekah, tak bisa nerima sedekah. Ada harta berzakat, tak bisa nerima zakat. Terus sanggup sembahyang berdiri, tak sanggup duduk. Apa yang berat? Mana yang berat? Cuma tadi kalau mau tak mau itu ya lah. Kalau tak mau yang ringan pun jadi berat. Itu maka saya berani mengatakan tak ada yang berat agama ini. Jujur apa beratnya? Coba dulu. Ya jujur. Apa beratnya jujur? Tapi kita nggak mau jujur oleh karena kalau jujur uang kita jadi sedikit. Misal kata, saya bukan menghukum ini. Kalau jujur uang jadi sedikit. Kalau jujur kita jadi nggak terkenal. Kalau jujur kita nanti bisa orang nggak suka.
Ya udahlah gitu. Baru kita bilang payah kali pun agama ini. Saya kata kalaulah agama ini payah, kenapa Tuhan turunkan? Sedangkan agama ini untuk membimbing kita bahwa kita belum sanggup mengamalkan, jangan agamanya yang disalahkan. Gitu kan sederhana. Sudahlah kita nggak sanggup ngamalkan, kita tuduh pula dia berat. Jadi macam mana ini? Sampai dia bilang, macam dia aja pun yang betul. Saya nggak ngerti. Tidak. Baik. Dikatakan, pengisi neraka itu mengeluh 1000 tahun. Sampai orang itu bilang, kita kalau di dunia berat-beratnya hidup, ada jalan keluar. Tapi kalau di sini, 1000 tahun pun kita sabar, tak ada juga keringanan sama kita. Nah itu ya. Teks Arabnya, kuna fid dunya idza sabarna kana lana al-faraju. Faisbiruna alfasana fala yukhafu anhum. Mereka sabar di akhirat ini 1000 tahun, fala yukhafu anhum. Sikit pun enggak dikurangi siksaan itu. Maka mereka mengatakan, inilah surah Ibrahim ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Sawa'un 'alaina ajazi'na am sabarna ma lana min mahis. Sama aja sama kita nih. Ngeluh tak ngeluh, sabar tak sabar, tak ada juga jalan untuk ngelak, untuk keluar. Itu. Artinya apa? Ini kan ungkapan orang neraka. Tapi sekarang sudah dikasih tahu oleh Allah. Saya rasa lah, kita bukan cerita jujur tak jujur dulu. Berat-beratnya ujian kalau dibocorkan, kan jadi ringan. Lah ini Allah sudah bocorkan cerita neraka sama kita. Lah kenapa kita masih mau tempuh juga jalan masuk ke dalam neraka? Jadi kayak mana lagi Allah itu harus jadi Allah? Gitulah. Tadi kan Tuhan bilang bocorkan masalah neraka. Ya ada ya bocoran untuk kita itu supaya jangan transit. Lah iya, ini kan semua bocoran supaya jangan transit. Tapi kan tidak dibilang Allah jangan transit. Enggak lagi itu juga. Tapi dia bilang Allah ini surga. Lantas saya memahamkan janganlah sempat singgah neraka. Tapi penduduk neraka itu nanti akhirnya masuk ke dalam surga. Secara hadis di sini nanti satu hadis panjang kali sampai habis. Mudah-mudahan ku baca cepat nih. Udah niatku. Satu hari bab ni tamat nih. Ini mesti cepat tamat. Karena udah aku siapkan kitab lain lagi untuk kita pula. Jadi bocoran-bocoran itu. Jadi macam mana Allah jadi Allah? Gitu aja lah. Semua udah dikasih taunya. Ini kata orang neraka, ajazi'na am sabaran. Jazi'na itu terkejut. Am sabaran, atau kita sabar aja. Tetap tidak ada jalan untuk ngelak dari siksa neraka. Lah masa kita nggak ngambil pelajaran, masih kita tempah juga jalan masuk ke dalam neraka. Jadi macam mana lagi? Nanti bilang tak berguna, nanti salah juga. Jadi kau anggap kami apa? Makanya jadi Allah ni asik salah aja loh dah. Apa turun apa sih? Di neraka turunnya kamu tidak mati dan kamu tidak hidup. Itu sastra. Itu surah Juz 30. La yamutu fiha wa la yahya. Kalian tak mati tak hidup. Maksudnya itulah dibilang mati macam hidup, bilang hidup mau mati ya awak menghadapi siksa ni. Berat kali. Itu sastra. Tak bisa sastra itu tak bisa dipahami secara rasio. Tak hidup tak mati. Macam mana itu? Tak ada. Dia kalau tak hidup mati. Ini tak hidup tak mati. Menunjukkan hajab. Iya. Mungkin kita enggak ngerasa ini. Mungkin kita enggak ngerasa. Sebetulnya secara ilmu sosial ada kaya ada miskin. Jadi kayanya enak, apa-apa dapat, dan kita ngerti gaya hidup orang kaya. Jadi miskin pun enak, dalam pengertian enak, apa-apa tak dapat, jelas sudah. Yang payah ni sedang. Miskin dia dah lewat, kaya dia belum sampai. Ini yang payah nih. Orang kentang tu, kena tanggung. Memangnya dia. Ini yang payah nih. Kenapa? Karena kalau orang kaya semahal-mahal barang dia beli. Orang miskin karena tak ada duit tak bisa beli. Nah yang tanggung nih, dia nampak macam kaya,
tapi kelakuannya macam orang miskin. Dia pakai mobil tapi buang sampah jalan tol. Ngendari mobil, sampah tisunya itu dibuangnya dari mobilnya ke jalan tol. Ini kan bukan perilaku orang kaya. Yang payah itu begitulah itu. Jadi menunjukkan sulit. Sana belum, sini tidak. Macam masakan kue bantut. Mentah lewat, masak belum. Ya, cuman ini sekarang. Itulah tadi, la yamutu wala yahya. Hidup tidak, mati pun tidak. Apa nih sekarang nih? Jadi ini satu kemudian saya berarti hanya merasakan ajab aja gitu. Nggak mati, nggak hidup, tapi merasakan ajab aja gitu. Lah ya iya, tetapi itu menunjukkan berat. Menunjukkan berat. Nah, jadi tengah-tengah dia. Ini sulit sekali. Ya, dibilang orang bodoh enggak, dia ngaji. Dibilang orang alim belum sampai. Tapi gayanya nih buat awak ngeri. Kemana lain? Tentang perkataan Sayyidina Abu Bakar itu kan. Mana? Yang faiza matu fa intahu hadu. Sunnah faiza matu fa intahu. Itu maksudnya gimana? Sama. Imam Ghazali pun kutip itu juga di dalam Ihya. Waktu hidup ini dia mati. Udah mati nanti baru hidup. Maksudnya sadar. Dan itu kena sama kita. Sekarang saya tanya kita semua. Kita ini sekarang sehat nggak nih? Sehat. Alhamdulillah sehat. Kita hargai nggak sehat nih sekarang? Kadang tidak, Ustaz. Nah, oke. Kapan kita tahu betul harga sehat? Itulah maksudnya diantaranya. Kita baru tahu betul harga hidup nih nanti setelah mati. Kalimat itu tertulis di nisan Enimeris Kemal. Enimeris Kemal perempuan ahli Islam. Dipersoalkan dia mu'alaf atau tidak. Karena dia hafal Ihya Ulumuddin. Hafal. Enimeris Kemal, perempuan. Saya waktu dia datang ke kampus saya belum daftar di kampus itu. Karena waktu saya daftar di kampus, sudah jadi mahasiswa di situ, pengumuman beliau datang ke kampus menyampaikan kuliah ada masih, berarti masih baru. Sayang kali waktu itu. Cuma tak ada kepastian apakah beliau Islam atau tidak. Tapi yang pasti dia hafal Ihya Ulumuddin terus Imam Ghazali itu hafal. Dan di kuburan dia itulah tertulis kalimat itu. Manusia terbangun setelah dia mati. Tapi waktu hidup ini dia tidur. Itulah maksudnya. Sadar. Sadar itulah. Betul-betul kita. Kalau sekarang saya tanya, kita hargai nggak kesehatan? Hargai. Tapi baru betul-betul kita hargai kesehatan itu setelah kita sakit. Itu sama dengan tadi. Sama persis. Jadi ini persoalan sadar. Sadar. Jadi sama. Jadi ini sastra saja ini, sastra. Jadi tak bisa dia dipahami secara begitu. Mesti dengan balaghah, dengan sastra Arab. Masih tidur kan. Nanti berbangun gitu. Nah, bukan maksudnya macam tidur kita hari-hari, bukan. Sadar. Izin Ustaz. Sering kan kita dengar Ustaz, manusia itu tak luput dari salah. Artinya manusia ini tetap berdosa kan itu Ustaz. Sehingga untuk mencapai surga itu setiap kita manusia ini harus transit dulu Ustaz. Apa nggak ada yang langsung Ustaz? Salah. Itu makan. Kalau abang dengar itu dari si Ustadz, abang tanya sama Ustadznya. Ya kita diskusi lah. Salah. Saya rasa makom taubat udah lewat kita nih taubat. Belum ya. Jadi kalau pakai hitung-hitungan, sekali orang buat baik, sekurang-kurang pahala 10. Sekurang-kurang pahala 10. Sekali orang buat maksiat, pahalanya 1. Jadi untuk mengimbangi yang 10 ini, orang mesti buat 10 maksiat. Kalau maksiat pasti dosa. Nah, kalau dia buat 1 kebaikan, lantas dia buat 9 maksiat, dia masih masuk surga. Karena masih sisa 1. Dan sekali orang buat maksiat, tidak langsung ditulis di kitab malaikat dia berbuat maksiat. Ditunda beberapa jam.
Makanya jadi saya pernah mengatakan, orang yang masuk neraka, orang muslim yang masuk neraka adalah orang yang udah nggak ada kali baiknya. Udah nggak ada kali baiknya, baru masuk neraka dia. So, kalau sekali aja dia buat baik, itu sekurang-kurangnya 10. Membutuhkan 10 berbuat maksiat, baru 0. Kalau 0 masih ada syafaat. Makanya orang yang masuk neraka dia nggak bisa tolong kali. Begitu. Tapi bukanlah penjelasan ini kita manfaatkan. Aku dah buat sedekah sekali. Habis ni ngupat, buruk sangka, asalkan jangan sampai 10 aja lah. Enggak bisa, enggak gitu juga. Itu ngakali, enggak gitu juga. Gitu loh. Jadi kalau dibilang semua masuk neraka, ya enggak lah. Enggak, langsung. Cuma tadi si fulan yang satu buat baik salahnya 2. Si fulan yang satu buat baik salahnya 9. Tak akan surganya sama. Si fulan buat satu baik salahnya 2, tentu lebih baik surganya untuk dia dari si fulan yang satu baik 9 salah. Gitu. Nah, jadi masuk semua ke dalam surga. Nah, jadi yang transit itu yang udah nggak ada kali baiknya, nggak ada kali. Sampai kalau cara masyarakat mah bagus lah mati dia itu, suntuk kita buat ya. Apalagi kekal sudah. Makanya gitu. Tapi kan yang kata masyarakat ini bukan itu hukum Allah. Ini kan saya mau mengilustrasikan saja. Nah, jadi bahwa kita tempat salah, ya salah kan bukan mesti dosa. Salah bukan mesti dosa. Ya kalau dosa pun kan ada perimbangan. Bahkan yang ada perimbangan. Bahkan satu perbuatan baik bisa berganda jadi 700. Bisa yudha'af, digandakan. Tak tentu-tentu lagi. Bilangan sakinkan banyaknya. Nah, maka satu sisi kita risau ya, takut masuk neraka. Tapi satu sisi kita senang. Berbuatlah baik sebanyak-banyaknya. Itu saja. Kan? Oke. Maka kemudian mereka berdoa kepada Allah Ta'ala agar Allah turunkan hujan. Berdoa 1000 tahun itu doanya, ya, supaya Allah turunkan hujan. Turunlah hujan karena mereka pun kehausan saking beratnya siksa. Supaya hilanglah sekurang-kurangnya rasa haus itu kurang sikit, rasa panas itu kurang sikit, mintalah hujan. Permintaan itu mereka lantunkan selama 1000 tahun. Kemudian mereka pun menghinakan diri di hadapan Allah 1000 tahun pula. Kata Allah kepada Jibril, apa diminta orang tu? Kata Jibril, ya Tuhan, kau lebih tahu lagi apa diminta orang tu. Cuma ginilah, orang tu minta hujan. Oh, minta hujan. Allah buatlah awan merah. Orang-orang pengisi neraka menduga ini hujan akan turun. Ternyata dari awan itu yang keluar adalah kalajengking sebesar-besar bagol. Kala jengking tadi menyengat mereka, tak hilang sakit sengatan itu 1000 tahun. Kemudian mereka minta pula selama 1000 tahun lagi agar turunkanlah hujan, ya Allah, turunkan hujan. Nampaklah awan hitam. Mereka, alhamdulillah, awan hitam ini berarti tanda mendung, turunlah hujan. Ternyata yang keluar adalah ular besarnya sebesar-besar leher unta. Sengatan daripada atau gigitan ular tadi tak hilang-hilang 1000 tahun. Inilah makna firman Allah surat An-Nahl 88. Kami tambahkan siksa di atas siksa kepada mereka. Ini dia yang penting. Sebab kerusakan yang mereka lakukan dulu. Jadi tangan mencincang, bahu memikul, memukul air di dulang, terpercik ke muka sendiri. Jadi ada risiko terhadap apa saja yang kita lakukan. Ya, maka siapa yang selamat dari siksa Allah, mengharap dan mendapat pahala dari Allah Ta'ala, sabarlah sikit atas benda-benda yang terjadi selama hidup di dunia dalam kaitannya kita taat kepada Allah Ta'ala. Dan kita sudah punya modal. Kita udah sabar, seperti yang juga saya sampaikan ngaji malam Rabu itu. Nanti udah ada sembahyang subuh.
Tapi kita ini kita tinggalkan enak itu, malah kita sembahyang subuh dan kita sudah rasakan pula enaknya sembahyang subuh. Jadi tak mau pula kita tidur lagi. Macam mana pun enak makan dari puasa, tetapi kita sudah mampu meninggalkan enak makan, menikmati enaknya puasa. Macam mana pun jamaah, enak pelitlah dari dermawan. Awak yang punya duit masak sedekah sama orang, tapi sudah mampu kita meninggalkan enaknya pelit tadi. Jadi berat kita untuk melatih di awal, kerana kita sudah dapat merasakan kenikmatan menjadi dermawan. Itu. Makanya memanglah taat kepada Allah ini banyak sulitnya, tapi kita sudah mampu sabar. Alhamdulillah, tinggal meluaskan sabar kita itu. Jauhilah durhaka, jauhilah keenaan dunia. Syahwatud dunia. Kalau wayajtanibal ma'asiya wa syahwatid dunia. Jauhilah keenaan dunia ini. Berarti tak boleh awak enak-enak dunia ini. Bukan. Agama sedang memberi lampu kuning. Enak-enak dunia ini biasanya bawa bahaya. Contoh kita sekarang, kalau saya tanya kita, pasti kita milih teh tarik daripada jamu. Salahkan aku kalau aku salah. Umumnya orang suka teh tarik, kopi, jamu. Jamu tak mau orang, mesti kopi. Tapi kalaulah kita tak waspada, enak-enaknya kopi tadi bisa menimbulkan bahaya. Enak-enaknya teh tarik tadi bisa menimbulkan bahaya. Enak-enaknya rendang tadi bisa menimbulkan bahaya. Bisa menimbulkan bahaya. Sebelum bisa itulah datang lampu kuning agama. Jauhi durhaka, jauhi keenaan dunia. Bukan maknanya tak boleh, tapi buat lampu kuning oleh agama, karena agama sayang kita. Jangan nanti rusak. Lah jamaah, kalau kita udah ikutkan kemauan nafsu, keenaan itu, lama-lama nanti itu yang makruh pun dibuat. Lama-lama nanti yang syubhat pun dibuat. Lama-lama nanti yang haram pun dibuat. Lama-lama nanti kita akan bilang yang haram itu jadi halal. Kan kufur. Lah itu kok curiga-curiga aja. Bukan. Kalau udah enak-enak, biasa orang tidak lagi waspada. Ini dia. Ini dia. Jadi mau hati-hati ya. Surga dikelilingi dengan hal-hal yang tak kita suka. Neraka dikelilingi oleh yang kita suka. Itu hadis katakan begitu. Kan gak suka kita bangun subuh. Tapi sekarang jadi suka karena kita udah tahu. Inilah maksudnya ini. Kan enggak, saya gini lah jamaah. Rasanya uang 30-40 juta enakan modal bisnis lah daripada tunai ibadah haji. Terang-terang aja lah. Kalau cara saya lah. Sayang kali untuk haji itu kan. Haji itu paling dia 6 hari lah. 6 hari haji. 9, 10, 11, 12, 13. Lebih kurang lah seminggu haji. Sampai 30-40 juta. Lain lagi kalau yang dia plus Puroda lain lagi. Kan rasanya bagus untuk model bisnis lah. Bisa berkembang. Tapi kan tak suka kita sebetulnya uang tu untuk haji. Kerana watak manusia begitu. Tapi sudah jadi suka sebab sudah iman. Maka uang tadi kita guna untuk haji. 3, 4, 5, 6, 1 minggu pulang, dah selesai. Kalau cara orang bilang orang lah rugi segala. Iya. Kita pun, tapi tadi maka disebut surga itu dikelilingi hal-hal yang secara kita manusia tak suka. Neraka dikelilingi oleh hal-hal yang kita suka. Sekarang gini lah jemaah. Zahir ya, zahir jangan salah. Zina dengan nikah sama tidak kira-kira? Itu juga kan. Tapi kan kita yang enak-enak daripada zina itu kita tinggalkan. Kita ambil 6 hukum nikah tadi. 6 yang terkait dengan nikah, rukun nikah tadi kita ambil. Walaupun terasa sulit, kita kerjakan. Hal-hal yang pada dasarnya nafsu kita tidak suka, itu biasanya itulah yang menggiring kita ke surga. Yang nafsu kita suka, itulah hati-hati, itulah yang menggiring kita nanti ke neraka. Nah, oleh karena
perkara makan dan kelamin ini berbahaya, bisa menggiring kita ke neraka, maka agama bimbing. Makan tu begini, nikah kawin tu begini. Jangan sempat nanti syahwat itu menggiring kau ke neraka. Gitu kira-kira. Ya? Kata Syekh Abdul Samad. Seterusnya ini dari Abu Hurairah. Bahwa Rasulullah Muhammad SAW mengatakan, Allah memanggil malaikat Jibril. Kemudian Jibril Allah utus ke surga. Kata Allah kepada malaikat Jibril, tengok di surga itu apa yang telah kusiapkan kepada calon-calon pengisinya. Lantas Jibril pun balik. Kata Jibril, ya Allah, demi kemuliaanmu, andailah tak seorang pun yang mendengar kabar tentang surga ini. Andailah. Tapi kalau di sini, tak seorang pun yang mendengar kabar surga ini, Allah pasti dia mau masuk ke dalam. Pasti dia mau masuk. Kemudian Allah kelilingilah surga itu dengan nafsu atau hal-hal yang tak kita suka. Allah kelilingi. Kemudian Allah bilang sama Jibril lagi, Cak Wei, kau tengok surga balik. Tengok. Jibril pun tengok. Cak Wei balik, kau tengok. Lantas Jibril balik menjumpai Allah. Apa kata Jibril? Demi kebesaran ya Allah, aku takut tak ada lagi yang bisa masuk ke surga ni. Kalau tadi kata Jibril, andai dengar orang ni kabar surga, tak ada yang tak mau masuk. Semua masuk. Tapi setelah Allah kelilingi dengan hawa nafsu, dengan hal-hal yang tak cocok dengan mau kita, kata Jibril, kalau gini ceritanya aku takut, khawatir aku, tak ada yang bisa masuk. Mengapa? Karena masing-masing orang mengikuti kemauan. Itu yang berkali-kali pula saya bilang, bedakan kemauan dari keperluan. Hati-hati mengikuti kemauan. Kalau toh ikut juga kemauan, bimbingkan dia dengan agama. Bimbingkan dia dengan agama. Kalau mau ikut juga. Contoh, supaya mudah nih. Pingin juga lah kita wisata, masa tak pingin? Supaya jadi agama dia, bawa istri, bawa anak. Gitu cara main menghadapi iblisnya. Bawa istri, bawa anak, jadi dapat pahala kita. Pengen juga awak makan benda ni. Sedap kali ni. Belikan lebih sikit, sebahagiannya kasih siapa-siapa. Itu tekniknya. Cara, bukan maksudnya untuk penyelamatan, bukan. Tapi maksud saya ini cara, trik supaya jangan kita mengikuti terus hawa nafsu. Ya. Kemudian Allah Ta'ala suruh Jibril pergi ke neraka. Tengok apa yang telah kusiapkan untuk orang pengisi neraka. Lantas Jibril pun balik. Kata Jibril, demi kemuliaan-Mu ya Allah, siapa yang mendengar kabar neraka ni, tak akan ada satu pun yang mau masuk. Lantas Allah Ta'ala kelilingi neraka tadi dengan hal-hal yang diinginkan oleh manusia. Kata Allah Ta'ala, cak balik kau ke sana, tengok balik. Jibril pun tengok, kemudian balik ke Allah Ta'ala. Apa kata Jibril? Demi kebesaran kemuliaan Allah, aku takut tak seorang pun kecuali semuanya masuk ke dalam neraka. Sebab apa? Manusia mengikuti keinginan, kemauan. Jangan dipahamkan mengikuti kemauan berarti masuk neraka. Salah. Buktinya kita makan ikut kemauan, kita nikah kawin ikut kemauan, tapi dia tidak menjadi ke neraka sebab dibimbing oleh agama. Dari Nabi Muhammad SAW. Kata Rasulullah, ingat-ingatkanlah neraka itu. Masyikum, sesuka-suka kalian lah. Mau lama kalian ingat, mau sikit kalian ingat, mau serius kalian ingat, mau sambil main kalian ingat, mau ingat kalian lah. Apa yang kalian ingat tentang neraka itu? Neraka itu jauh lebih berat dari yang kalian ingat itu. Itu kata Rasulullah. Kalaupun diceritakan neraka begini-begini, ini betul semua. Tapi kenyataannya jauh lebih berat. Seterusnya, dari Maimun bin Mahran, dia mengatakan, ini surah Al-Hijr ayat 42. Ketika surah Al-Hijr ayat 42 ini turun, yaitu bismillahirrahmanirrahim, wa inna jahannama la mau'iduhum ajma'in, sesungguhnya neraka jahanam itu adalah ma'id, tempat kembali mereka, ancaman kepada mereka semua. Itulah dia. Apa kata beliau? Kata Maimun bin Mahran, Salman Al-Farisi meletakkan tangannya di kepalanya, lari dia
3 hari lamanya tak jumpa sama kami. Sangkinkan dahsyatnya rasa dia neraka itu. Sesungguhnya neraka Jahannam itu adalah ancaman kepada mereka semua. Di terjemahan apa diartikan? Enggak ada. Enggak baru diketemukan itu aja. Jadi setelah 3 hari barulah balik lagi. Sangkinkan rasa dia dahsyat tentang neraka. Tahu awak belakangan ini neraka jadi bahan mainan. Ya, kecuali untuk sarkas, menyadarkan kita. Elok juga masuk neraka tu, biar jumpa sama Firaun, biar ini untuk sarkas. Sarkasme untuk sindir-sindiran, bukan untuk mainan, supaya terbuka fikiran. Baru orang faham nanti, Firaun itu kan musuh Allah. Berarti kalau mau jumpa Firaun, berarti kau jadi musuh Allah. Mau rupanya. Kan tidak begitu ya. Baik, kita teruskan. Dari Anas bin Malik, dia mengatakan Jibril datang kepada Rasulullah Muhammad SAW dalam masa yang biasa mereka bertemu lah. Muka Jibril tengok Rasulullah berubah warna. Rasulullah tanya, apa yang terjadi padamu wahai Jibril? Kok aku tengok kau berubah warna muka kau? Itu kata Jibril, wahai Muhammad, aku datang kepada kau ni pas waktunya ketika Allah memerintahkan neraka untuk berkobar. Lihat tu. Ya. Ji'tuka fi sa'ati lati amarallah bimanafikhin antan fakha fiha. Aku datang ni pas saatnya ketika Allah perintahkan neraka berkobar. Dan tak pantas orang yang yakin neraka itu pasti ada. Dan tak pantas orang yang yakin Jahannam pasti ada, neraka pasti ada, siksa kubur pasti ada, siksa Allah pasti lebih berat. Tak pantas dia antakarra ainuhu, tak pantas bertenang-tenang, berselu-selu, hatta ya'manha, sampai-sampai dia merasa aman, selamat dari neraka. Tak pantas begitu. Kata Nabi, cobalah Jibril terangkan macam mana neraka Jahannam itu. Kata Jibril, baik. Allah Ta'ala ketika menciptakan neraka Jahannam, Allah nyalakan 1000 tahun merah, kemudian 1000 tahun putih, kemudian 1000 tahun hitam, gelap, tidak ada sikit pun terangnya. Bara maupun nyalanya tak pernah padam. Itu kata Jibril, demi Allah yang mengutusmu dengan membawa kebenaran, andai selubang jarum neraka itu terbuka, terbakarlah seluruh dunia, dari pangkal dunia sampai akhir dunia, habis terbakar sebab panasnya. Lalu macam mana kita membayangkan panasnya? Kan nggak bisa. Selubang jarum. Demi Allah yang mengutus membawa kebenaran wahai Muhammad, bahwa pakaian ahli neraka itu sehelai saja, kalau digantungkan antara langit bumi, mati seluruh penduduk bumi. Sebab apa? Bau dan panasnya. Demi Allah yang mengutus membawa kebenaran sebagai seorang nabi, andai satu hasta, di terjemahan satu hasta, zira', satu hasta lebih kurang kalau disentikan 40, ada nanti yang bilang 50, ada 60, sekedar 40 ke 50, bilang 35, nanti ada gurungan 30, itu tak usah jadi soal. Kalau satu hasta rantai yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, itu surat Al-Haqqah ayat 32, satu rantai itu yang menjadi ikatan bagi orang-orang neraka, diletak Allah di sebuah bukit, bukit itu pun mencair sampai di bumi lapis ke-7. Demi Allah yang mengutusmu sebagai nabi membawa kebenaran, andai seorang di barat disiksa, terbakar orang di timur, sangkitkan berat siksaan itu. Panasnya, panas neraka itu sangat panas, kemudian jurangnya sangat dalam, perhiasannya besi, minumannya adalah nanah darah dan air panas, pakaiannya adalah potongan-potongan api. 7 pintu neraka, setiap pintu ada bahagian orang memasukinya, lakikah perempuankah. Rasulullah tanya,
Apakah pintu neraka tu macam pintu rumah kita, wahai Jibril? Kata Jibril, tak macam pintu rumah kita. Walakinnaha maftuhatun. Walakinnaha maftuhatan. Walakinnaha maftuhatun. Maftuhatun. Walakinnaha maftuhatun. Pintu neraka tu senantiasa terbuka. Sebahagian di atas, sebahagian yang lain. Sebahagian di bawah, sebahagian yang lain. Dari pintu ke pintu jaraknya 70 tahun perjalanan. Kullu babin minha asyadu haran min alladhi yalih. Satu pintu lebih panas dari pintu yang lain 70 ganda. Nah, dalam bahasa Arab, kata-kata 7 selalu menunjukkan lebih, bukan maksudnya angka pasti. Nah, itu. Jangan pula nanti pas sampai kita ke akhirat, kita catat mana pintu-pintu neraka ni, lebihnya 7 rupanya. Mana tahu kan, awak mau catat, awak foto-foto pula supaya kenang-kenangan di surga nanti kan. Ini aku selfie di depan pintu neraka. Selalu dalam Arab kalau 7 itu menunjukkan banyak. Digiringlah musuh-musuh Allah ke neraka Jahannam. Kalau sampai ke depan pintu neraka Jahannam, malaikat Zabaniyah pun menghadap kepada mereka membawa belenggu dan rantai. Masuklah rantai tadi melalui mulutnya, keluar melalui duburnya. Kemudian dibelenggulah tangannya yang kiri sampai ke tengkuk. Masuk tangan kanan melalui hatinya. Hati? Ke dada dia, fuad. Kemudian tembus melalui belikatnya. Diikatlah dengan menggunakan rantai tadi. Setiap orang bersama setannya diikat di rantai tadi itu. Kemudian diseret, dipukul oleh malaikat menggunakan martel daripada besi. Kita sini ngerti martel, ya. Palu pun ngerti. Ada masyarakat tak ngerti dia martel, ngertinya palu. Itulah surah Al-Haji ayat 22. Setiap mereka ingin keluar, dibalikkan lagi. Setiap ingin keluar, sangkinkan duka lara, pedih, sakit, berat, siksa, u'idu, dibalikkan lagi. Dibalikkan, mau keluar, balik lagi. Maka saya pernah mengatakan, tak ada orang masuk neraka, tak ada. Sama sekali tak ada. Yang ada dimasukkan. Siapa pula mau menyiksakan dirinya dalam api? Ada itu. Yang ada dimasukkan. Terus tak ada orang bertahan dalam. Mana bisa bertahan? Mau keluar, tapi itu dibalikkan Allah. Dibalik. Nauzubillah. Summa nauzubillah. Ya. Kemudian Nabi tanya, siapalah pengisi mansuk hadil bab, Abu? Siapalah pengisi neraka ni masing-masing lah. Yang 7 tadi sini-sini, 7 pintu tu. Kalau cara kita 7 tempat di mana lah, siapa yang masuk? Kata Jibril, pintu yang paling rendah itu orang munafik dan orang-orang kafir. Itulah diantaranya dinasti Fir'aun dan orang-orang yang mendapat hidangan. Hidangan, manna dan salwa. Ingat lagi kisah itu, Al-Ma'idah. Ada orang-orang Yahudi itu, karena mereka akhirnya kufur kepada Nabi Allah Musa, kufur akibatnya kepada Allah Ta'ala. Itu yang pertama. Nama nerakanya Hawiyah. Yang kedua orang-orang musyrik, nerakanya Jahim. Yang ketiga orang-orang Sabi'un. Sabi'un ini penyembah berhala. Meskipun nanti ada khilaf di antara para ahli. Sabi'un itu ada yang bilang nanti sekelompok orang Yahudi. Ada yang bilang penyembah bintang. Ya. Nama nerakanya Sakor. Yang keempat iblis dan orang-orang yang mengikuti iblis lah. Termasuk di yang keempat itu Majusi. Nerakanya Lazoh. Yang kelima orang Yahudi, nerakanya Hutamah. Yang keenam orang Nasrani, nerakanya Sa'ir. Kemudian Jibril pun diam, enggak sebutkan yang ketujuh. Kenapa? Malu kepada Rasulullah. Lantas kata Rasulullah, kenapa tak kau bilang yang ketujuh? Siapa yang ngisi? Kata Jibril, aduh ya Rasulullah, janganlah tanya. Usahlah tanya ya Rasulullah. Ya Muhammad, la tas'alni anhu. Usahlah tanya ya Rasulullah. Kata Rasulullah, bahala Jibril. Tak apa. Bala itu artinya ya. Ya. Kasih tahulah yang ketujuh. Kata Jibril, mau tak maulah. Jibril malu sama Rasulullah. Itulah umatmu yang melakukan dosa besar, mati tak taubat. Inilah tadi tu transit tu. Itu umatmu melakukan dosa besar, mati tak taubat. Nabi Muhammad SAW pun tersungkur pingsan
Jibril pun mengangkat Rasulullah, memegang kepala Rasulullah, diletakkan di paha Jibril sampai Rasulullah siuman. Ketika siuman, Rasulullah kata, Jibril, berat kali halnya, sedih kali ku rasa. Masuk juga rupanya umatku dalam neraka ya. Kata Jibril, ya Rasulullah, masuk. Itulah orang-orang pelaku dosa besar. Rasulullah nangis, Jibril pun nangis. Setelah itu Rasulullah masuk ke dalam rumah. Rasulullah tak jumpa orang lagi. Kalau kata kita berkurunglah Rasulullah. Tak keluar, sembahyang pun tak keluar. La yakhlu ila salati. Tak keluar Rasulullah kecuali hanya untuk mengerjakan sembahyang. Habis solat Rasulullah masuk. Tak cakap sama siapapun. Ya. Wala yukallim ahadan wa yakhlu salat yabki. Sembahyang pun Rasulullah sambil nangis, sambil menghinakan diri. Bukan kena dia. Kena siapa? Kena kita. Kan? Kemudian pada hari ketiga, Abu Bakar pun datanglah mau bertamu. Dah lama Rasul tak jumpa nih, di depan pintu Rasulullah. Ya, assalamualaikum ya ahla baitir rahmah. Ya ahla baitir rahmah. Wahai pengisi rumah yang penuh kasih sayang. Assalamualaikum. Apakah ada jalan aku masuk untuk jumpa Rasulullah? Tak ada jawaban satu pun. Bukan Rasulullah tak jawab, tapi tak dengar jawaban. Lantas Abu Bakar pun menyingkir menangis kerana tak jumpa Rasulullah. Umar pun datang, buat macam tu juga, tak ada yang jawab. Umar pun menyingkirlah, menangis. Salman Al-Farisi pun begitu. Sampai Salman Al-Farisi memberi salam seperti salam Abu Bakar. Assalamualaikum ya ahla baitir rahmah. Adakah jalan untuk bertemu Rasulullah? Tak ada jawaban dari dalam. Dia pun nangis, terjatuh, duduk menangis, bangkit menangis. Pendek kata dalam sekadaan Salman pun menangis. Sampailah akhirnya Salman ada akal. Datanginya rumah Fatimah, buah hati Rasulullah. Di depan pintu rumah Fatimah, Assalamu alayki ya banata Rasulillah. Wahai putri Rasulullah. Waktu itu Ali tak ada di rumah. Kata Salman, wahai putri Rasulullah. Rasulullah tak mau jumpa orang. Dia tak keluar kecuali hanya mengerjakan sembahyang saja, tak mau cakap sama orang. Tak seorang pun diizinkan Rasulullah masuk ke dalam rumahnya. Macam mana ni? Fatimah pun diambilnya lah mantel katun dia pun pakai, dia selimuti, dia pun pergi ke rumah Rasulullah. Sampai depan rumah dia pun mengucap salam. Kata, ya Rasulullah, aku Fatimah, hujibtu anid dukhul. Tak boleh juga kah aku masuk? Rasulullah sedang sujud menangis, tersungkur menangis, bukan sujud sembahyang. Menangis Rasul sampai tersujud-sujud, diangkatnya kepalanya, kata Rasulullah, apa pula lah buah hati aku tak boleh masuk. Gitu ya. Tapi tak ada Rasulullah bilang gitu ya. Rasulullah kan bahasa Arab. Mana pula bahasa Indonesia dia kan? Nanti cerita itu begitu tuh terus. Pelajarin ini dengar, nanti cerita. Itulah kata Rasulullah. Kau mana? Bukan. Itu cara-cara awak lah menerjemahkan. Buka pintu. Masuk Fatimah. Dibukalah pintu, Fatimah pun masuk. Ketika dia tengok Rasulullah nangis sejadi-jadinya, tak pernah Fatimah nengok Rasulullah begini. Wajahnya sampai menguning begitu. Nampak badan pun macam mengurus. Sebab nangis dan duka. Kata Fatimah, apa yang telah terjadi ya Rasulullah? Apa musibah yang telah terjadi dengan engkau? Kata Rasulullah, Fatimah, Jibril pernah datang sama aku. Dia ceritakan sama aku tentang neraka Jahannam tu. Dia kasih tahu bahwa di neraka yang ketujuh, umatku menjadi pengisinya sebab mereka melakukan dosa besar. Itulah yang buat aku susah. Gini, ini macam kalau kita letak periuk ke atas kompor, mana yang paling panas? Paling bawah, paling atas? Paling bawah. Makanya kita tindakannya di atas. Paling ringan dia. Paling ringan dia. Kalau gedung-gedung biasanya yang mana yang paling mewah? Atas, bawah? Atas. Makanya surga itu makin ke atas makin hebat. Neraka itu makin ke atas makin kurang siksaan. Walaupun makin kurang siksaan, tahu salah bercita-cita. Kan? Terus kata Fatimah, itulah Rasulullah. Lalu tas'alu, coba lah Rasulullah tak usah tanya sama Jibril. Inilah kena Rasulullah tanya Jibril. Aku pun tanya juga lah sama Rasulullah, kaifa dukhulunaha? Macam mana kok bisa umat tu masuk ke dalam neraka?
Kata Rasulullah, memanglah. Iyalah, maunya betul juga, usah aku tanya. Itu kalau cara-cara kita. Malaikat menggiring mereka ke dalam neraka. Muka mereka hitam, mata mereka biru, mulut mereka tertutup, mereka berjalan beriringan bersama syaitan. Diletakkanlah mereka, dirantailah mereka, dibelenggulah mereka. Macam mana pula malaikat menggiring mereka, wahai Rasulullah? Kata Fatimah, laki-laki, jenggotnya ditarik. Maka kata orang, syukur awak tak berjenggot, tak ada ditarik malaikat. Bukan itu maknanya tarik malaikat. Perempuan ditarik jambulnya itu, ubun-ubunnya ditarik. Fakam min dhi syaibati min ummati yuqbadu ala lihyatihi. Yang beruban, begitu beruban situ. Yang beruban-uban dari umatku ditarik jenggotnya. Biasanya jenggot tanda tua kan? Ditarik ke neraka. Yang ditarik tadi bilang, aduh, hancur hajab. Kalau pakai bahasa kita ni agak kasar sikit, mampus laku ni, aduh, macam mana ni? Berapa banyak pula anak-anak muda ditarik jenggotnya, digiring ke neraka. Yang muda tadi pun sama juga. Ya? Yang tua tadi waktu ditarik sampai ada malaikat berkomentar, lah tua-tua lemah-lemah gini pun ditarik juga. Wa syaibah wa dha'afah. Syaibah tu tua, beruban. Dha'afah tua. Yang muda, kata malaikat, lah muda-muda pun ditarik juga, ganteng-ganteng pun ditarik juga, perempuan pun ditarik, kegiring ke neraka. Alah, celakanya lah perempuan itu, bukalah aib dia. Biasa perempuan tu bagus menutup diri dia, ni tak bisa lagi digiring dia ke dalam neraka dua. Sampailah kepada malaikat Malik. Sampai malaikat Malik nanya kepada malaikat yang menggiring orang-orang ini tadi, siapa orang ni? Kata malaikat Malik, tanya malaikat Malik, fama warada ala qaumin min asyi'a sya'nu haula. Belum pernah ada yang masuk ke dalam neraka ni yang lebih mengherankan keadaannya berbanding orang ni. Siapa orang ni? Katanya malaikat Malik kepada malaikat penggiring. Aku tengok orang ni tak hitam muka, mata tak biru, mulut pun tak ditutup, tak ada pula bersama setan, tak ada pula lagi dibelenggu, tak ada diikat, tak ada dirantai. Siapa orang ni? Yang lain-lain dirantai, dibelenggu, mulut pun ditutup, sama-sama setan pula orang itu berjalan. Ini kok tidak? Kata malaikat yang menggiring, hakadha umirna an na'tiyaka bihim ala hadzal. Ya, kami tak tahulah, kami diperintahkan Allah bawa gini, kami bawa. Malaikat Malik pun bertanya, orang-orang celaka. Yang celaka kalian ini, siapa kalian ini? Dalam hadis lain disebutkan, ketika malaikat menggiring mereka, mereka dipanggil, mereka menyeru. Dalam hadis yang lain, waktu mereka digiring, mereka pun berteriak-teriak. Apa teriakan mereka? Hei Muhammad, hei Muhammad. Ketika mereka melihat malaikat Malik, ini berarti tadi belum sampai ke neraka. Waktu digiring, mereka teriak-teriak manggil Rasulullah. Tapi begitu nampak mereka malaikat Malik, lupa sama Rasulullah, saking ngerinya melihat malaikat Malik. Kata Malik, siapa kalian? Orang tu pun jawab, kamilah umat yang kepada kami diturunkan Al-Quran, dan kamilah orang umat yang berpuasa Ramadan. Setahu kami, kata malaikat Malik, Al-Quran tu tak lain diturunkan kecuali kepada umat Muhammad. Teringat lagi orang tu, begitu disebut nama Rasulullah oleh malaikat Malik, mereka pun berteriak, kamilah umat Muhammad. Kata kalau malaikat Malik, ama khalaq fil Qur'ani zaz'an ma'asillah ta'ala. Kalau betul kalian umat Muhammad, bukankah di Al-Quran ada peringatan, ada larangan, ada teguran supaya kalian tidak berbuat maksiat? Kan ada di situ, kok kalian buat juga? Terdiam, tak bisa lagi. Fada wuqifu bi ala syarri jahannam. Ketika mereka digiring, dibiarkanlah di tepi neraka Jahannam, mereka pun tengoklah ke dalam neraka, mereka pun tengoklah anak buah malaikat Malik. Itulah malaikat Zabaniyah. Kata mereka, ya Malik, izinkanlah kami untuk menangisi diri kami. Sekejap aja. Izinkanlah kami untuk menyesali diri kami. Diizinkan, nangis sampai tak keluar lagi air mata, yang keluar darah. Kena? Kata malaikat Malik, bagus.
Bagus nangis kalian nih kalau masa kalian hidup di dunia dulu. Bagus nangis kalian nih. Awak udah senang lah dibilang Malik bagus, berarti ada can juga lah selamat sikit nih kan. Bagus kalau pas kalian hidup di dunia begini-gini kena takut kepada Allah, bagus. Takkan kalian disentuh oleh neraka. Bagus ini. Kata malaikat-malaikat kepada Zabaniyah, campakkan orang nih. Al-Quhum, campakkan mereka. Ketika dicampakkan ke dalam neraka, semuanya mengumandangkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu pertanyaan tadi. La ilaha illallah. Neraka pun tak jadi bakar orang itu. Kata malaikat Malik, neraka, khuzihim, siksa orang tuh. Kata neraka, macam mana kau mau nyiksa orang nih? Orang ini mengumandangkan, melantunkan, mengucapkan, menzikirkan kalimat la ilaha illallah. Iyalah, kata malaikat Jibril, aku pun tahu. Kata malaikat Malik, aku pun tahu. Tapi bizalika amara rabbul arsy. Tapi yang suruh siksa ini Allah, pemilik arasy. Apa boleh buat? Fatakhudhuhum. Akhirnya neraka pun menyiksa juga. Di antara mereka ada yang dibakar sampai kaki, sampai lutut, sampai pinggang, sampai leher. Apabila api tadi meliput sampai ke wajah mereka pula, kata Malik, Malik pula, la tahriqi wujuhum. Api jangan kau bakar muka mereka. Kenapa? Selama mereka sujud kepada Allah di dunia. Dan jangan pula kau fatalama, berapa lama mereka sudah sujud kepada Allah waktu di dunia. Jangan bakar hati mereka. Berapa lama pula mereka sudah di dunia waktu itu haus karena puasa Ramadan. Biarkan mereka selama yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi. Artinya masih ada juga kebayian mereka. Okey? Barulah mereka, ya Arhamar Rahimin, ya Hannan, ya Mannan. Wahai Tuhan Arhamar Rahimin, Tuhan yang Maha Hannan, santun, lemah lembut, baik. Mannan, Mannan itu pemberi. Lebih kurang sama juga dengan Hannan arti dia. Ketika Allah Ta'ala ketika Allah Ta'ala menyelesaikan hukum yang harus Allah selesaikan terhadap mereka, Allah kepada Jibril, ya Jibril, ma'afal azun Muhammad. Wahai Jibril, apa yang sekarang sedang terjadi kepada umat Muhammad yang durhaka itu? Kata Jibril, engkau lebih tahu ya Allah. Baiklah, pergi kau, tak tengok macam mana keadaan orang tu. Jibril pun pergilah mengucap salam kepada malaikat. Sedangkan malaikat berada di atas mimbar di tengah-tengah neraka mengawasi orang ini. Ketika malaikat lihat Jibril mengucap salam, malaikat Malik pun bangkit berdiri, takziman, menghormati malaikat Jibril. Kata malaikat Malik bertanya, "Oh Jibril, apa yang buat kau masuk ke dalam tempat ini? Apa?" Kata Jibril, "Ma fa'altu bil isabatil 'asiyah Muhammad." Ma fa'alta, bukan ma fa'altu. Ma fa'alta bil isabatil 'asiyah min Muhammad. Apa yang sudah kau lakukan wahai Malik terhadap kelompok durhaka dari kalangan umat Nabi Muhammad? Kata Malik, teruk. Ma aswa'u halahum. Ma aswa'u halahum. Teruk. Bahasa kita teruk. Mungkin kalau diterjemahkan alangkah buruknya keadaan mereka. Menyedihkan. Teruk. Sempit tempat orang tu. Badan orang tu dibakar, daging orang tu dimakan sudah. Cuma lagi masih ada muka sama hati orang tu lah. Itu masih tak apa-apailah kerana penuh dengan iman. Kata Jibril, cak, angkatkan dulu, tutup tempat orang tu siksa. Mau aku tengok dulu. Qala, kata periwayat hadis, fayamuru Malik, kata Rasulullah, bukan periwayat hadis. Kata Rasulullah, fayamuru Malikul Khazanah. Malaikat Malik pun menyuruh malaikat yang menjaga neraka tadi, yaitu Zabaniyah, agar dibuka dulu tutup tempat orang disiksa. Kalau cara kita mungkin buka pintu mau tengok ke dalam. Maka mereka pun tengok Jibril. Yang disiksa ditengok mereka Jibril. Kok cantik kali bentuknya. Taulah mereka, pengisi neraka, bahawa ini bukan malaikat penyiksa. Kata mereka, "Man hadra Abdullah lam nara hadan qattu ahsana minhu." Siapa ini? Tak pernah kami tengok ada makhluk sebagus ini, sebaik ini. Kata Malik, inilah Jibril, malaikat mulia di sisi Allah Ta'ala. Alladzi kana ya'lamu hayy, yang membawa wahyu menyampaikan kepada Rasulullah.
ketika mereka pengisi neraka mendengar nama Rasulullah, mereka pun berteriak memanggil-manggil Rasulullah. Kata mereka, wahai Jibril, tolong sampaikan salam kami kepada Rasulullah Muhammad SAW. Kabarkan kepada dia bahwa dosa-dosa yang kami lakukan itulah yang membuat kami terpisah dari dia. Kabarkan kepada dia betapa buruknya keadaan kami. Jibril pun pergi di hadapan Allah Ta'ala. Allah tanya kepada Jibril, kaifa ra'aita umat Muhammad? Macam mana kau tengok keadaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kata Jibril, ya Allah, oh teruk kali keadaan orang itu, sempit tempat orang tu. Kata Allah, apakah orang tu ada meminta sesuatu sama kau? Kata Jibril, ya Allah, iya betul. Mereka menyampaikan kepada aku agar aku menyampaikan salam kepada Nabi Muhammad SAW, dan supaya aku kabarkan kepada beliau alangkah buruknya keadaan mereka. Kata Allah, pergilah kau jumpai Muhammad, kabarkan sama dia. Jibril pun pergi. Rasulullah di dalam kemah yang terbuat dari permata putih, 4.000 pintu. Setiap pintu ada 2 daun pintu terbuat dari emas. Kata Jibril, ya Muhammad, aku datang kepadamu. Barusan tadi aku jumpai sekelompok orang-orang durhaka yang mereka disiksa di dalam neraka. Mereka umatmu. Mereka sampaikan salam kepadamu. Apa kata mereka? Sampaikan kepada Rasulullah, alangkah buruknya keadaan kami, sempitnya tempat kami. Nabi pun datanglah ke bawah arash. Nabi pun tersungkur sujud memuji Allah Ta'ala, yang pujian Rasulullah saat itu belum ada yang memuji seperti itu. Bahkan Rasulullah pun tak pernah memuji seperti itu. Allah Ta'ala kata, bangkit, angkat kepala kau, sujud lagi, bangkit. Minta, apa kau minta aku beri. Kalau kau ingin minta syafaat, kasih syafaat, boleh. Lantas Rasulullah katakan, ya Rabbal Ashqiya, bukan. Ya Rabbi al-ashqiya'u min ummati. Wahai Tuhanku, ada umatku yang celaka. Ala qad anfazta min hukmaka. Engkau sudah menetapkan hukummu kepada mereka. Engkau marah, murka, menyiksa mereka. Aku mohon Tuhan, berilah aku kesempatan memberikan syafaat kepada mereka. Kata Allah Ta'ala, aku izinkan kau beri syafaat. Pergilah kau ke dalam neraka. Keluarkanlah siapa yang ada dalam neraka itu mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Itu tadi. Makanya saya pun dalam lelucon pernah saya sampaikan, Nabi Muhammad pun masuk neraka. Kalau sampaikan malam Rabu gempar tak nih? Gempar lah. Barulah dia keluar. Buatnya status fitnahnya awak. Ini hadis. Rasulullah masuk dalam neraka menyelamatkan umatnya. Jadi mana-mana tempat yang Rasulullah masuk, apinya padam. Nah, itu ya. Nabi pun pergi. Apabila nazar malaikat Malik melihat Rasulullah, malaikat Malik pun qama, berdiri, ta'ziman, menghormati Rasulullah Muhammad SAW. Kata Rasulullah, ya Malik, macam mana keadaan umatku yang celaka itu? Kata Malik, aduh teruk ya Rasulullah, teruk kali. Tempat orang tu sempit. Kata Rasulullah, buka dulu pintu. Kau buka dulu pintu, kau angkatkan dulu penutup orang tu. Apabila pengisi neraka melihat Rasulullah, mereka pun menjurit semuanya. Kata mereka, ya Muhammad, ayo Muhammad, neraka membakar kulit kami, neraka membakar hati kami. Hati di sini bukan maksudnya tempat iman, bukan. Kabidun itu selalu diartikan nanti limpa. Kalau diterjemahkan ke perut pun tak salah juga, bagian dalam dia, ya. Maka Rasulullah mengeluarkan mereka semua. Dikeluarkan. Tetapi dah menjadi arang lah pula, gelap, terbakar api. Sebab dibakar api. Maka Rasulullah membawa mereka ke dalam sungai, pas di depan pintu surga. Nama sungainya, di situ sungai apa? Bahasa Arabnya hayawan. Nahrul hayawan. Hayawan itu artinya hidup. Cuma bahasa kita kalau udah hewan tu binatang. Sungai kehidupan. Mereka mandi, keluar. Begitu keluar, berseri-seri. Nampak muda. Ibarat kalau macam anak muda kan biasanya tak berjenggot. Rapi, ganteng, bercelak pula. Cara orang Arab tu bercelak lah pula. Kita bercelak. Wajah mereka seperti bulan. Cuma masalahnya di kening mereka tertulis Jahannamiyun. Tuh.
tertulis. Di situ terjemahan tertulis. Neraka jahanam. Dibebaskan dari Jahannamiyun. Usaha diartikan ya. Nanti kalau diartikan apa orang kan? Mantan jahanam, mantan napi jahanam. Yang Allah lepaskan dari neraka, masuk juga ke dalam surga. Apabila ahli-ahli neraka, pengisi neraka melihat orang Islam dikeluarkan dari neraka, apa kata orang-orang kafir? Cobalah kami di dunia dulu beragama Islam, tentu kami dikeluarkan dari neraka. Itulah Al-Hijr ayat 2. Al-Hijr ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Rubama ya'udulaina kafalu kanu muslimin. Rubama, barangkali diterjemahkan situ? kadang-kadang. Barangkali, kadang-kadang berkeinginan orang kafir itu andai di dunia dulu mereka beragama Islam. Ada, selesai dah. Lagi satu hadis yang cukup panjang disebutkan oleh Imam Haythami dalam kitab Majma'uz Zawaid. Jamaah disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitab Nihayah. Ya, dan seterusnya. Oke, sikit lagi. Rasulullah meriwayatkan di akhirat nanti Rasulullah meriwayatkan. Rasulullah diriwayatkan dari Rasulullah mengatakan, mati itu satu makhluk didatangkan Allah nanti di hari kiamat, di hari akhirat, seakan-akan, awas ya, seakan-akan seekor kibas gemuk. Di terjemahan? Bukan, seakan-akannya ada. Enggak ada, Ustaz. Apa situ? Seekor kambing kibas. Coba dari awal. Seperti, kan ada seperti. Jadi jangan nanti kita katakan mati itu diwujudkan Allah menjadi seekor kibas. Nggak ada. Seakan-akan. Nggak ada. Jadi seperti. Jadi bukan diwujudkan menjadi seekor kibas. Seperti, ibarat kata seperti seekor kibas. Kemudian dikatakan, penduduk surga, tahu kalian apa mati? Kenal kalian mati? Orang-orang yang di surga pun nengok Allah Ta'ala. Kenal. Lantas kata Allah, ditanya pula kepada pengisi neraka, pengisi neraka, kenal kalian sama mati? Mereka tengok mati, mereka kenal, mereka pun tengok, mereka pun kenal. Kemudian disembelihlah mati itu di antara surga dan neraka. Setelah itu dibilanglah, pengisi surga kekal tak mati-mati, pengisi neraka kekal tak mati-mati. Sebab mati sendiri sudah dimatikan. Hati-hati ngajinya. Jangan nanti dibilang diubah Allah menjadi kibas. Tidak. Ini andaian. Ini andaian. Apa misalnya? Jadi macam mana kibas itu mati? Yang kibas mati kan tak hidup lagi. Begitulah mati dimatikan. Makanya kalian pengisi neraka terus hidup, pengisi surga terus hidup. Ini kan kiasan semua. Yang jelas benda yang namanya mati dah tak ada lagi. Kalau dah tak ada dia, tak ada lah mati lagi. Ini. Tapi awak dapat dari guru dulu yang awak, entahlah kita salah. Nama kita anak-anak pula. Kita pahamkan dulu tu mati tu membentuk jadi seekor kibas. Padahal tak begitu. Hadisnya ka'annahu. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari, sahih. Itulah firman Allah Ta'ala surat Maryam. Bagi tahu mereka hari penyesalan apabila telah diselesaikan segala urusan. Ya. Ini bimbingan untuk kita yang terakhir ini. Kata Abu Hurairah, la yughbatanna fajirun bi ni'matin fa inna min waraihi taliban hasisan wa hiya jahannam. Hendaknya jangan cemburu nengok orang maksiat mendapat nikmat. Jangan cemburu. Dan kita kadang-kadang sepintas mau tuh. Yang tak sembahyang-sembahyang nih, mantap aja hidupnya awak tengok. Duitnya cukup, anaknya sukses, orang suka. Kita yang rajin-rajin ibadah nih, mak, macam terkapar-kapar. Jangan, kata Abu Hurairah, jangan dicemburukan fajir, orang jahat, sebab mereka dapat nikmat. Jangan. Karena di balik itu semua ada penuntut yang tuntutannya mengerikan. Hasisan itu cepat. Mana. Itulah jahannam. Penuntut yang cepat.
Pak, tangkap nyawa. Macam gini jamaah, enggak tahulah saya kejadiannya. Tapi kalau kita anak-anak dulu ada. Paluh Belawan tuh, kalau kita masuk ke Paluh nyari lokan, sekarang lokan ini kan dijual. Awak cari lokan nih di Paluh, yang kita takuti cuma satu. Anak-anak dulu lah, lumpur hidup. Itu yang kita takuti. Nah, padahal ada udara, ada selain lain kan, tapi itu yang dalam pikirannya. Ibarat kata, kalau kita jalan beriring, tiba-tiba kawan belakang hilang. Gitulah neraka jahanam. Cop, tariknya, selesai. Top, tariknya, selesai. Surat Al-Isra ayat 97. Setiap kali kurang, kami tambahkan panasnya. Setiap kali kurang, kami tambahkan panasnya. Setiap kurang, kami tambahkan panasnya. Ada lagi cerita? Tak bisa lagi. Jamaah. Jadi, jangan henti. Ginilah ya. Cerita ini cerita miss sekali lah. Andai kata kita pelaku maksiat, lakukanlah. Asalkan enggak murtad aja udah. Bukan berarti boleh lakukan maksiat. Anda pun maksiatlah. Catatan kita dari baligh sampai mati maksiat semua, enggak ada pahala. Tak apalah. Asalkan jangan murtad. Bukan berarti boleh lakukan maksiat. Artinya miss sekali lah itu dah. Akan datang surga pula. Ini yang langsung baca tadi di sini terjemahnya, orang-orang yang jahat jangan berharap untuk dapat nikmat. Jadi jangan cemburu. La yughbatanna fajirun bi ni'matin. Karena ghibtah Arabnya, jangan dicemburukan orang yang berbuat dosa dengan mereka mendapat nikmat. Jadi mereka dapat, kita cemburu. Karena asalnya ghibtah. Ghibtah itu ketika kita cemburu lihat orang dapat nikmat. Di terjemahan ini, orang yang jahat jangan berharap untuk mendapatkan nikmat. Beda. Bagus disampaikan gini. Keliru terjemahan. Tapi kan bagus juga lah kita pegang terjemahan. Jadi jangan dicemburukan orang yang jahat sebab dapat nikmat. Mereka jangan dicemburukan sebab mereka dapat nikmat. Karena di balik itu semua ada penuntut yang cepat. Itulah neraka jahanam. Itu ada. Akan datang kita bincang surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.